Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan untuk materi IoT dengan tema protokol komunikasi. Jadi di fokus materi daripada hari ini kita akan membicarakan mengenai cara IoT untuk berkomunikasi dengan perangkat-perangkat lainnya. Jadi protokol-protokol yang sering digunakan untuk berkomunikasi antar perangkatnya. Nah, sebelum kita memasuki teknik daripada komunikasi untuk perangkat IoT, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu konsep daripada komunikasi. Nah, konsep dari komunikasi sendiri saya ambil dari Merriam-Webster, yang dimana komunikasi itu dia adalah sebuah proses pertukaran informasi antar individu, ya, entah itu melalui sistem simbol, tanda, atau perilaku. Jadi pertukaran informasi, ada yang mengirim dan ada yang menerima, adalah komunikasi. Nah, dalam komunikasi sendiri pastinya tidak bisa hanya mengandalkan pengirim dan penerima saja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan berupa pengirim dan penerimanya, yang pastinya juga ada media komunikasi, bagaimana atau apa yang digunakan untuk mengirimkan pesan-pesan informasi, kemudian bahasa atau protokol yang digunakan untuk perangkat tersebut. Nah, itu adalah komponen-komponen yang digunakan untuk komunikasi perangkat IoT. Nah, di dalam dunia komputer sendiri, komposisi komunikasi itu masih sama. Yang membedakan nantinya adalah kecepatan penyampaian yang bisa dihitung dalam satuan tertentu yang kita kenal dengan byte atau kilobit. Ya, bit byte itu adalah satuan data atau informasi. Nah, kita membahas yang namanya protokol komunikasi, yang dimana pengirim dan penerima itu dalam dunia IT kita anggap sebagai end-nodes atau perangkat-perangkat yang dia terletak di paling ujung, atau yang paling mudah dibilang adalah perangkat yang dipakai oleh user langsung. Nah, karena end nodes dan end user itu ada, maka pengguna komputer itu bisa disebut juga dengan end user, karena pengguna perangkat tersebut tidak akan mencabang ke perangkat yang lainnya. Contohnya kita punya laptop, komputer, dan klien, smartphone, IoT board, itu adalah contoh-contoh perangkat yang ada di end nodes. Meskipun dalam beberapa kasus komputer, IoT board maupun smartphone bisa digunakan sebagai middle nodes atau perangkat tengah dalam dunia jaringan, yaitu sebagai router maupun firewall. Nah, untuk media komunikasinya sendiri kita sudah tahu ya, kita punya yang namanya wired, ya, yang kabel, dan juga ada wireless. Wired dan wireless untuk berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Jadi entah menggunakan wired atau wireless itu sama saja, hanya yang membedakan adalah kecepatan pengirimannya saja. Kecepatan pengirimannya saja. Sedangkan untuk protokol komunikasinya sendiri atau bahasa yang digunakan dalam komunikasi perangkatnya, itu dia menggunakan yang namanya TCP dan UDP. Bukan dan ya, tapi atau TCP atau UDP. Nah, protokol ini merupakan hal yang terpenting karena memiliki fungsi untuk menyamakan bentuk atau pola komunikasi yang dikirimkan, yang artinya ke sebuah pesan yang dikirimkan dengan menggunakan TCP tidak akan bisa diterima oleh protokol UDP. Begitu pula sebaliknya,
jika ada pesan yang dikirim dengan ODP tidak akan pernah bisa dibaca oleh TCP. Jadi gunanya hanya untuk menyamakan daripada sistem komunikasi itu sendiri. Jadi pengirim paham dan penerima paham. Itulah pentingnya menggunakan protokol komunikasi. Nah, kita mulai dari yang paling pertama adalah TCP. TCP ini merupakan protokol yang dimana dia berorientasikan kepada koneksi. Yang artinya koneksi itu didahulukan sebelum data dikirim. Data tidak akan dikirim apabila tidak ada koneksi. Jika tidak ada koneksi yang nggak dikirim, itu adalah TCP. Jadi di koneksi atau protokol menggunakan TCP, di situ kok apa yang namanya jaringan atau koneksi itu harus dibuat terlebih dahulu, dia dalam keadaan tersambung kiri dan kanan, barulah data itu ditransferkan ke media komunikasinya. Makanya protokol TCP ini dikenal sebagai connection oriented, yang dimana data itu baru dikirim setelah koneksi dibuat. Mekanismenya untuk TCP sendiri ada beberapa tahapan untuk bisa membuat koneksi maupun pengiriman data. Ya, salah satu proses awal yang terkenal kita sebut dengan three-way handshake. Jadi three-way handshake ini sebenarnya meniru konsep komunikasi manusia yang diawali dengan jabat tangan. Makanya dalam TCP kita menggunakan three-way handshake. Ya, jadi three-way handshake ini pada dasarnya dia mengirimkan paket sync atau sinkronisasi dengan nomor. Ya, ada nomornya, nanti akan ada nomornya. Itu dikirimkan ke server. Di sini proses perkenalan pertama. Nah, dari server akan melakukan sync ACK atau sync acknowledgement, yang dimana tanda jabat tangannya itu sudah diterima oleh server. Ya, jadi server sudah jabat tangan, dia menerima. Nah, barulah terakhir di kliennya mengakui ngirim ACK juga. Ya, ACK total ke server. Ini proses handshake pertama. Ya. Ini adalah gambarnya. Jadi kita si klien mengirimkan SYN, ya, si host menerima SYN terus dibalas dengan SYN ACK. Nah, si kliennya mengirim ACK handshake terakhirnya. Nah, proses perkenalan selesai. Jadi yang kiri tahu yang ada di kanan, yang kanan juga tahu yang ada di kiri. Setelah itu baru proses pembuatan koneksi. Ya, jadi proses pembuatan koneksi dilakukan dengan tahapan pertama, pengirim mengirimkan paket data dengan sequence number 521 dengan flag SYN masih sama dengan yang di depan tadi ya, dengan maksimum segmen maupun window size yang sudah ditentukan. Pertama ngirim pesan dulu mau membuat koneksi, nanti kedua ya si pengirim maupun penerima akan memberikan window dari masing-masing. Nanti akan di set window-nya. Karena TCP ini dia adalah protokol full duplex, yang artinya server bisa mengirim dan menerima di waktu yang bersamaan. Itu adalah full duplex. Nah, setelah itu si klien akan membuat balasan terakhir untuk meng-ACC koneksinya. Maka di situ ada muncul SYN number dan ACK flag. Nah, dari situlah si klien bisa mengirimkan data. Jadi 3 handshake tambahan, 3 handshake di awal, kemudian 3 tahapan untuk membuat koneksi, barulah kita bisa mengirimkan data. Meskipun ada 6 tahapan ini, proses ini berjalan sangat cepat dan tidak bisa dirasakan oleh user, kecuali kalau internetnya lemot ya. Jadi ini tahapannya. Jadi dia mengirimkan paket ke servernya, server mengirimkan paket sequence number 2000, diterima kemudian dibalas dengan nomor yang sebelah tersebut. Nah, setelah semuanya diterima dengan baik, maka data bisa dikirimkan.
Nah, gunanya flag sendiri sebenarnya dirancang untuk mengatur atau mengontrol TCP itu sendiri, yang dimana SYN itu adalah proses koneksi, pembentukan koneksi maupun jabat tangan adalah synchronization. Acknowledgement adalah pengakuan antara client dan server. Kemudian finish digunakan untuk menyelesaikan koneksi, dan rasa digunakan untuk jika ada kesalahan ketika koneksi terjadi atau di reset koneksi. Nah, kapan sih kita menggunakan TCP? TCP kan karena dia berorientasikan daripada koneksi, maka sebaiknya dipakai di jenis-jenis komunikasi point to point. Yang artinya dari kita buka Facebook, kita download, itu memang baiknya menggunakan TCP. Tapi kalau kita menggunakannya sekelas peer-to-peer, itu bisa menggunakan UDP. Tetapi UDP itu dia sangat riskan dengan kerusakan data. Nah, protokol berikutnya sendiri adalah UDP yang kita kenal dengan connectionless oriented, yang dimana pengiriman data itu menghiraukan status koneksi. Jadi koneksimu mau lancar, mau tidak lancar, pengguna UDP akan terus melakukan pengiriman data sampai dia selesai tugasnya. Jadi kalau disuruh nyepam data 5 menit, ya itu akan terus dilakukan apapun yang terjadi dengan koneksinya. Itu adalah UDP, cocok untuk komunikasi real time dan sistem broadcast. Jadi kalau kalian pengen mengontrol sistem, itu memang seharusnya pakainya UDP, bukan TCP, karena kita pengen sistemnya real time. Nah, selain itu, si UDP itu juga dikenal sebagai tembak dan lupakan, fire and forget. Jadi ketika data itu dikirimkan dari server, itu langsung dilupakan. Entah itu sukses atau tidak, si server masa bodoh dengan paket yang dikirimkan. Itu adalah UDP. Nah, karena UDP itu sifatnya seperti tadi, dia masa bodoh, maka untuk mekanisme pengirimannya sederhana. Ya sudah, dikirimkan langsung ke tujuan apapun yang terjadi. Jadi tidak ada mekanisme handshake, tidak ada mekanisme untuk pembuatan koneksi. Dia langsung ditembakkan saja pesannya. Nah, untuk pengaplikasian UDP sendiri pada dasarnya untuk cocok untuk aplikasi sederhana atau ukuran data yang kecil, seperti untuk menyalakan sensor, menyalakan aktuator, itu butuh data yang kecil, sehingga UDP itu cocok dipakai di sini. Ya, atau kalian melakukan streaming CCTV dari IoT secara langsung, itu juga bisa dilakukan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kita itu harus pakai TCP atau UDP? Kita harus kembali melihat dari sifat data tersebut. Kalau kita mengirimkan data sejenis sensor, berarti kita ingin data tersebut utuh sampai tujuan, atau data tersebut adalah data rekaman video, maka otomatis juga harus utuh sampai tujuan. Tetapi kalau ternyata data yang dikirimkan berupa data string, jadi bisa menghiraukan kualitas, maka menggunakan yang namanya UDP. Di IoT sendiri, UDP digunakan untuk remoting, entah itu remote AC, remote kulkas, maupun remote yang lainnya. Itu adalah aplikasi daripada TCP maupun UDP. Nah, untuk layanan messaging, IoT sudah memiliki beberapa platform yang bisa digunakan, seperti Blink, Ayan, IoT, MQTT, dan Telegram Bot. Nah, masing-masing daripada platform ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung dari kasus yang ingin dibuat. Kita menggunakan Blink kalau kita ingin remoting dan monitoring. Jadi dia dua arah, Ayan dan kayak IoT untuk monitoring, MQTT untuk pembuatan
platform tersendiri maupun Telegram bot yang bisa di. Nah, kita tuh menggunakan platform karena kita ingin dibantu dalam analisis data. Jadi kita melakukan pemantauan menggunakan IT, tetapi kita nggak paham dalam proses analisisnya. Nah, itu bisa dibantu dengan menggunakan platform tersebut, karena platform tersebut nantinya secara otomatis akan mengenerate grafik daripada data yang terjadi di lapangan. Nah, contohnya saja seperti Blink, yang dimana dia bisa melakukan remoting sekaligus melakukan monitoring data. Nah, si platform ini sebagian ada yang gratis, tetapi jumlah perangkat yang bisa digunakan hanya terbatas. Seperti Blink yang dia gratis, tetapi hanya limit untuk 2 perangkat yang bisa diakses secara online. Ini adalah salah satu contohnya. Dari sensor menggunakan Arduino Uno, dikoneksikan menggunakan BIS, dimasukkan ke server, dan bisa dikontrol melalui link aplikasinya. Itu adalah contoh penggunaannya. Sedangkan untuk contoh yang lainnya adalah MQTT, yang dia menggunakan sistem kayak seller. Jadi ada orang pihak ketiga yang dia mengumpulkan barang-barang jualan. Jadi kita sebagai pembeli atau subscriber hanya membeli apa yang kita inginkan dari si sellernya. Ya. Kemudian ada Telegram bot. Dia adalah contoh yang paling efektif untuk komunikasi 2 arah dengan perangkat. Bisa mengirimkan video maupun audio sehingga cocok untuk monitoring CCTV. Tetapi memang prosesnya agak berat kalau tidak menggunakan. Ini contohnya, ya contohnya untuk hasilnya. Oke, itu saja materi hari ini. Saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.